Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, yuk yang ingin punya usaha sampingan di rumah untuk mengisi waktu luang dan sudah memutuskan untuk memilih usaha ternak ayam kampung, mari kita bahas sedikit mengenai cara ternak ayam kampung pemula dengan modal yang kecil, dengan sistem yang sederhana. Ayam kampung kita tahu harganya cukup stabil dan relatif lebih mahal. Makanya cocok untuk dijadikan usaha sampingan. Apalagi untuk usaha rumahan dengan modal minim atau terbatas. Nah kali ini khusus untuk rekan-rekan semua yang baru mau mulai, saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana tata cara untuk memulai ternak ayam kampung tersebut. Langsung saja ya. Yang pertama kita akan berbicara mengenai indukan. Sebagai usaha sampingan dengan modal kecil, maka kita harus bisa menentukan jumlah indukan ideal yang akan kita pelihara. Berapa jumlahnya, berapa ekor. Jangan asal ya, karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan jumlah produksi DOC dan juga tentunya biaya pakan yang akan dikeluarkan dalam kegiatan sehari-hari. Idealnya berapa indukan? Jumlah indukan yang bisa kita pelihara untuk usaha rumahan tentu tidak banyak. Yang paling sedikit ya kita semampu kita tentunya, tergantung pada jumlah modal dan juga kapasitas kandang atau areal yang bisa kita gunakan masing-masing. Bagaimana dengan 5 indukan? Boleh, cukup ideal 5 indukan. Dengan 5 indukan yang masing-masing menghasilkan 10 ekor DOC, maka jika bersamaan kita bisa menghasilkan paling banyak kira-kira sekitar 50 ekor DOC. 50 ekor ini sudah lumayan banyak jika dipelihara sampai besar. Lalu kalau kurang dari 5 indukan bagaimana? Apa masih bagus? Masih. Yang terpenting harus kita ukur sesuai dengan kemampuan kita dalam menyediakan pakan nantinya. Kalau lebih dari 5 ekor bagaimana? Misalnya 10 ekor indukan, bagaimana? Angka 10 indukan sudah cukup banyak untuk ternak kecil skala rumahan, apalagi untuk usaha sampingan. Kalau ayam kampung biasa dengan produksi DOC 10 ekor per induk, maka total produksi DOC yang bisa dihasilkan dari indukan tersebut bisa mencapai 100 ekor. Banyak bukan? Nah, maka dari itu dalam menentukan jumlah indukan yang akan dipelihara ini, kita harus mempertimbangkan kondisi dan juga kemampuan kita, terutama yang berkaitan dengan luas kandang dan juga biaya pakan. Berikutnya yang kedua adalah pemeliharaan. Sudah disebutkan di bagian judul bahwa sistem yang akan kita terapkan adalah sistem semi umbaran. Untuk sistem ini maka kita perlu kandang untuk tidur dan areal khusus untuk melepas ayam di siang hari atau areal umbaran. Untuk kandang bisa disiapkan kandang untuk indukan dan juga untuk ayam-ayam pembesaran. Jadi 2 kandang. Areal umbarannya pun demikian. Sebaiknya anak ayam yang masih tahap pembesaran tidak dicampur dengan indukan karena biasanya nanti akan kurang bagus hasilnya. Setelah kandang, selanjutnya pakan dan pemberian pakan. Kita perlu menyiapkan tempat atau wadah pakan tentunya. Jumlah wadah pakan sebaiknya dibuat lebih banyak agar nantinya ayam-ayam tidak terlalu berebut saat diberikan makanan. Sedangkan untuk pakan, sebaiknya ditentukan juga apakah akan menggunakan pakan kering atau pakan basah. Apakah akan menggunakan pakan yang racikan sendiri atau bagaimana, itu harus dipertimbangkan dengan baik.
Kemudian waktu pemberian pakannya bisa disesuaikan. Jika memungkinkan bisa diberi pakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Atau kalau ada waktu lebih bisa diberikan 3 kali sehari, khususnya untuk ayam-ayam yang masih dalam tahap pembesaran. Itu tadi kita sudah bicara mengenai indukan dan kemudian sistem pemeliharaannya seperti apa. Sekarang yang tak kalah penting dalam pembuka usaha ternak ayam skala rumahan adalah pemasarannya. Agar tidak gagap nantinya, sambil menunggu ayam-ayam kita besar, sebaiknya kita persiapkan juga strategi penjualan atau pemasarannya seperti apa. Perlu kita tentukan apakah akan menjual ke pengepul atau ke konsumen langsung, caranya seperti apa, cara menawarkannya, dan lain sebagainya. Untuk pemasaran, bisa dianalisa dan disurvei mana yang paling memungkinkan dan menguntungkan untuk dijalankan. Dengan menyiapkan strategi pemasaran di awal, maka nantinya langkah penjualannya akan lebih terarah, tidak gagap, dan bisa mendapatkan harga yang terbaik, termahal yang bisa dilakukan. Oke rekan semua, itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara ternak ayam kampung pemula, khususnya untuk modal kecil, modal terbatas, skala rumahan dengan sistem semi umbaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan semua yang sudah mengikuti video ini sampai selesai dan mendukung channel ini. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.